down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sinta Nuria, NIM 2402010026 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, dari tugas kemarin kan aku udah buat form sederhana data tamu menggunakan framework Laravel. Nah, di sini saya akan menggunakan form tugas kemarin untuk membuat CRUD menggunakan JavaScript, jQuery, dan Ajax tanpa reload halaman. Sebelum saya jelaskan langkah-langkah membuat formnya, aku akan menjelaskan konsep dasar JavaScript, jQuery, dan Ajax yang aku tulis tangan di poin A. Nah, ini adalah hasil scan tulis tangan saya. Yang pertama, JavaScript. Pengertian JavaScript. Apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript berjalan di sisi browser, client-side sehingga dapat langsung merespon tindakan pengguna tanpa harus memuat ulang halaman. Yang kedua, fungsi JavaScript yaitu membuat website lebih interaktif, mengubah tampilan HTML dan CSS secara dinamis, menangani event client, klik, input, hover, dan membuat animasi pada web. Yang ketiga, struktur dasar JavaScript. Itu yang pertama diawali dengan script ini dan diakhiri juga dengan script lagi. Itu cara kerja JavaScript. JavaScript bekerja di sisi browser saat halaman dibuka. Browser membaca kode JavaScript lalu menjalankannya menggunakan JavaScript engine untuk menghasilkan aksi atau perubahan pada halaman web. Kelima, kelebihan JavaScript yaitu mudah dipelajari, tidak memerlukan gambar, didukung semua browser modern, banyak framework, contohnya React, Vue, dan lain-lain. Yang keenam, kekurangan JavaScript yaitu kode dapat dilihat pengguna, risiko keamanan jika tidak diatur, perbedaan kecil antar browser. Yaitu yang B, jQuery. Pengertian jQuery. jQuery adalah library dari JavaScript yang digunakan untuk mempermudah penulisan kode JavaScript agar lebih singkat dan efisien. Yang kedua, fungsi jQuery, yaitu yang pertama mempermudah manipulasi HTML, DOM, menangani event seperti klik dan input, membuat animasi, fetch, slide, show, hide, mempermudah penggunaan Ajax, mempermudah pemilihan elemen HTML, selector. Yang ketiga, struktur dasar jQuery, yaitu script src, jQuery.js, script. Awalnya diawali dengan script, ini dokumen ready function ini, dan diakhiri juga dengan script. Yaitu cara kerja jQuery. jQuery bekerja dengan memilih elemen HTML menggunakan selektor, kemudian memberikan aksi atau fungsi pada elemen tersebut. Saat elemen terjadi, misalnya klik, jQuery akan menjalankan perintah yang sudah ditentukan. 5. Kelebihan jQuery, kode lebih singkat, mudah dipahami, mendukung banyak browser, banyak plugin tersedia. Yang keenam, kekurangan jQuery, membutuhkan library tambahan, mulai tergantikan JavaScript modern, kurang efisien untuk aplikasi besar. Yang selanjutnya yang C, Ajax. Pengertian Ajax. Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML adalah teknik untuk mengirim dan menerima data dari server tanpa harus merefresh halaman web. Fungsi Ajax mengambil data tanpa reload halaman, mengirim data ke server secara background, update data otomatis. Yang ketiga, struktur dasar Ajax. Itu kira-kira seperti ini strukturnya. Yaitu yang keempat, cara kerja Ajax. Yang pertama, user melakukan aksi pada halaman web. JavaScript mengirimkan request ke server, server memproses data, server mengirim respon kembali, data ditampilkan tanpa reload halaman. Yang kelima, kelebihan Ajax, tidak perlu reload halaman, lebih efisien dan cepat, hemat bandwidth, user experience lebih baik. Kekurangan Ajax, membutuhkan koneksi internet stabil, debugging lebih sulit, risiko keamanan jika tidak diatur dengan baik.
Kesimpulannya yaitu JavaScript, jQuery, dan AJAX merupakan teknologi penting dalam pengembangan web. JavaScript digunakan untuk membuat website interaktif, jQuery untuk menyederhanakan kode, dan AJAX untuk komunikasi data tanpa reload halaman. Ketiganya membuat website lebih cepat, dinamis, dan nyaman digunakan. Referensinya yaitu dari ini Mozilla Developer Network JavaScript Documentation. Ini yang kedua ini. Referensinya ada ini. Setelah itu saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat form CRUD mulai dari awal sampai terbentuknya suatu form lengkap beserta proses CRUD-nya menggunakan JavaScript, jQuery, dan AJAX. Langkah yang pertama, kita nyalakan XAMPP-nya terlebih dahulu. Yaitu kita yang langkah kedua, kita open folder tugas kemarin yang udah kita buat di htdoc. Kita cari di htdoc. Nah, langkah yang ketiga, kita open ke VS Code. Nah, ini kan kemarin udah aku coding tuh semuanya. Nah, sekarang kan aku membuat CRUD menggunakan JavaScript, jQuery, dan AJAX tanpa reload halaman. Jadi, codingan yang kemarin itu ada yang aku ganti. Codingan yang aku ganti itu web.php, setelah itu tamu controller, layout.blade.php, dan index.blade.php. Nah, kemarin kan ada beberapa form tuh. Nah, sekarang itu aku ganti menjadi satu form saja. Jadi, nggak perlu create.blade.php, edit.blade.php. Setelah itu langkah yang keempat, kita coding di bagian web.php. Nah, sekarang kita mulai coding dulu. Nah, ini kan yang di bagian web.php-nya udah aku coding. Selanjutnya langkah yang kelima, kita coding di bagian tamu controller.php. Sekarang kita mulai coding dulu. Nah, yang di bagian tamu controller.php udah aku coding. Sekarang langkah yang keenam, kita coding di bagian layout. Nah, yang di bagian layout udah aku coding. Sekarang langkah yang ketujuh, kita coding di bagian index.blade.php. Nah, ini kan udah aku jelasin langkah-langkahnya mulai dari awal sampai selesai. Nah, sebelum aku jelasin hasil dan outputnya, aku akan jelaskan codingannya dulu. Yang pertama, codingan di bagian web.php. Ini itu untuk memulai penulisan kode PHP. Itu yang ini
untuk memanggil kelas router milik Laravel agar bisa membuat routing. Itu yang ini digunakan untuk memanggil file controller bernama tamu controller. Itu yang ini saat membuka akan otomatis diarahkan ke halaman utama langsung menuju halaman data tamu. Itu yang ini jika membuka URL maka Laravel akan menjalankan fungsi yang ada di tamu controller. Itu yang ini untuk mengambil data berdasarkan ID tertentu. Itu yang terakhir ini adalah router otomatis CRUD Laravel. Laravel akan otomatis membuat banyak router sekaligus. Nah, ini kan yang di bagian web.php-nya udah aku jelasin. Sekarang aku jelasin yang di bagian tamu controller.php. Nah, ini digunakan untuk memulai penulisan kode PHP. Itu yang ini digunakan untuk menunjukkan bahwa file ini berada di folder app http controller. Laravel menggunakan namespace untuk mengatur lokasi kelas. Itu yang ini digunakan untuk memanggil model tamu. Itu yang ini digunakan untuk mengambil data input dari from atau aja. Ini untuk membuat controller bernama tamu controller. Extend controller artinya kontrol ini mewarisi fungsi bawaan Laravel. Itu ini awal isi controller. Ini untuk membuat fungsi bernama index. Biasanya digunakan untuk menampilkan halaman utama data tamu. Itu yang ini digunakan untuk membuka file view. Jadi saat root tamu dibuka halaman ini yang tampil. Itu yang ini fungsi untuk mengambil data tamu dalam format JSON biasanya dipakai AJAX atau data tables. Return response ini tamu al untuk mengambil semua data dari tabel, response JSON untuk mengubah data menjadi format JSON. Itu yang ini fungsi untuk menyimpan data baru. Request berisi data input dari form. Itu yang ini request all untuk mengambil semua input, tamu create untuk menyimpan data ke database. Selanjutnya yang ini untuk mengirim respon JSON biasanya dipakai untuk notifikasi berhasil. Itu public ini adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan ID tertentu. Ini untuk feed atau ID untuk mencari data sesuai ID, yaitu return untuk return response JSON tamu untuk mengubah data tamu menjadi format JSON. Biasanya digunakan untuk from edit model, AJAX edit data. Itu yang ini adalah fungsi untuk mengubah data berdasarkan ID.
Tamu ini untuk mencari data tamu sesuai ID. Ini untuk mengambil semua input form lalu memperbarui data di database. Yang ini untuk mengirim status berhasil setelah update data. Itu yang ini untuk fungsi untuk menghapus data. Ini menghapus data berdasarkan ID. Ini mengirim respons berhasil setelah data dihapus. Yang ini untuk penutup kelas. Ini kan yang di tamu control.php udah tak jelasin semua codingannya. Selanjutnya aku akan jelasin codingan di bagian layout.blade.php. Nah, tipe HTML ini adalah baris ini digunakan untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang digunakan standar HTML5. Terus yang ini itu untuk tag pembuka HTML. Lang sama dengan ID untuk menunjukkan bahwa bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Setelah itu head ini adalah berisi informasi tentang halaman web seperti judul, metadata, dan link CSS. Itu yang meta ini untuk menentukan jenis karakter yang digunakan yaitu UTF-8 sehingga teks seperti huruf, simbol, dan karakter Indonesia bisa tampil dengan benar. Itu yang ini digunakan agar tampilan website responsif di perangkat mobile maupun desktop. Width sama dengan device ini lebar halaman mengikuti layar perangkat, sedangkan yang initial main scale 1.0 ini ukuran tampilan awal normal 100%. Itu yang ini untuk menemukan judul halaman yang tampil di tab browser yaitu data tamu. Itu yang ini digunakan pada Laravel untuk keamanan form dan request. CSRF token menghasilkan token unik agar website terlindungi dari serangan CSRF. Itu yang ini, link ini. Ini untuk menghubungkan file CSS Bootstrap dari CDN agar bisa menggunakan desain dan komponen Bootstrap seperti tombol, tabel, form, dan layout. Itu yang head. Ini untuk penutup bagian head-nya body, bagian utama halaman web yang berisi isi tampilan website. Ini untuk membuka wadah atau kontainer Bootstrap agar isi halaman lebih rapi dan memiliki jarak otomatis dari pinggir layar. Itu ini adalah sintak Blade Laravel untuk menampilkan isi halaman dari file lain yang menggunakan template ini. Bagian konten akan diisi oleh halaman turunan seperti index.blade.php, click.blade.php, dan lainnya. Setelah itu div ini untuk menutup tag div container. Selanjutnya yang ini untuk menghubungkan file JavaScript Bootstrap agar fitur Bootstrap seperti modal, dropdown, navbar, dan outlet dapat berfungsi. Itu yang body ini untuk penutup bagian body, HTML untuk penutup dokumen HTML. Nah, ini kan yang di layout.blade.php udah aku jelasin codingannya. Sekarang selanjutnya aku jelaskan codingan di dalam index.blade.php. Yang pertama ini itu yang extend ini digunakan untuk mewarisi tampilan dari file layout utama. Sedangkan yang tamu layout ini berarti halaman ini memakai layout bernama layout.blade.php yang ada di folder resources view tamu. Jadi isi halaman ini akan dimasukkan ke layout utama. Selanjutnya yang ini
untuk membuka bagian konten. Semua konten setelah ini akan ditampilkan pada bagian yield konten di layout utama. Style ini digunakan untuk menuliskan CSS langsung di dalam file black. CSS berfungsi untuk mengatur tampilan halaman. Nah, dari body sampai sini itu untuk memilih seluruh bagian body halaman website. Nah, selanjutnya yang di bagian body before sampai ini itu digunakan untuk membuat elemen palsu sebelum isi body, biasanya digunakan untuk dekorasi tambahan. Setelah itu yang di main card ini itu adalah kelas untuk kota atau card utama halaman. Selanjutnya yang di bagian tabel .th ini untuk mengatur tampilan header tabel th. Selanjutnya yaitu tabel tbody td ini untuk mengatur isi data tabel td. Selanjutnya btn action ini digunakan untuk kelas untuk tombol aksi. Setelah itu yang model konten custom ini adalah kelas untuk tampilan isi modal custom atau pop-up. Yaitu yang ini untuk mengatur tampilan input, from, dan select option. Nah, selanjutnya yang style ini itu untuk menutup bagian CSS atau style yang sebelumnya dibuat. Itu div ini untuk membuat kontainer atau wadah untuk judul halaman. Itu yang di bagian ini itu untuk membuat judul halaman. Style yang dipakai adalah color white warna putih, font weight 900, huruf sangat tebal, font size 3 rem, ukuran besar, text transform uppercase, huruf kapital, letter spacing 4 px, jarak antar huruf, teks shadow, bayangan tamu. Nah, itu yang ini adalah isi teks judul, itu H1, dan div ini untuk menutup tag, heading, dan div. Selanjutnya yang div class main card ini untuk membuat card atau kontak utama untuk isi data tamu. Yang ini untuk membuat layout flag. Itu yang bawahnya ini adalah judul bagian daftar tamu. Itu daftar tamu aktif ini adalah isi judul. H3 ini untuk menutup heading. Nah, itu yang button, tipe button sampai seterusnya ini adalah untuk membuat tombol tambah tamu. Tipe sama dengan button adalah tipe tombol biasa, ID sama dengan button tambah tamu ini adalah ID tombol. Plus tambah tamu ini adalah isi tulisan tombol. Button dan div ini untuk menutup tombol dan div. Selanjutnya yang ini div class responsive. Ini untuk membuat tabel responsif agar tetap rapi di HP atau laptop. Itu yang tabel kelas.
tabel teks scanner W-100 M-0 ini untuk membuat tabel. Lihat ini untuk bagian kepala tabel. Ini untuk membuat baris tabel. Ini adalah kolom tabel. Yaitu yang itu untuk menutup baris dan kepala tabel. Ini untuk tempat isi data tamu ditampilkan otomatis. Tabel div ini untuk menutup tabel dan chart utama. Selanjutnya ini untuk membuat modal bootstrap. Selanjutnya yang ini itu untuk isi modal dengan bayangan besar. Yang bawahnya ini adalah header modal tanpa border bawah, padding bawah 0. Itu yang ini adalah judul modal title, style bootstrap, VW bold adalah huruf tebal, ID sama dengan modal title adalah biasanya dipakai. Setelah itu yang ini adalah tombol close modal. Itu div. Ini adalah untuk menutup tombol dan header modal. Itu yang disk class sama dengan modal body. Ini adalah bagian isi modal. Yaitu from ID sama dengan from tamu. Ini adalah from input data tamu. Itu yang ini adalah input tersembunyi untuk menyimpan ID saat edit data. Itu yang di bagian ini itu adalah untuk input nama tamu. Nah, yang ini adalah kontainer input dengan margin bawah. Itu yang ini adalah label nama tamu. Itu yang input ini adalah input teks nama tamu. ID adalah identitas input, name adalah nama data yang dikirim. Nah, yang di bagian ini itu adalah input alamat. Nah, ini itu adalah input alamat tamu. Nah, itu yang di bagian div class sampai sini itu adalah untuk input jenis kelamin. Nah, yang ini itu untuk dropdown jenis kelamin. Dengan bawahnya ini option value disable selected ini adalah pilihan default. Sedangkan option yang dua bawahnya ini adalah pilihan jenis kelamin antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang di bagian ini adalah untuk input nomor HP. Yang input tab ini adalah untuk input nomor HP tamu.
Sedangkan yang ini adalah bagian tombol bawah. Nah, div class ini adalah untuk membuat tombol sejajar ke kanan. Nah, ini adalah untuk tombol batal bootstrap. Itu yang data ini sampai sini itu adalah untuk menutup modal. Itu yang ini adalah untuk tulisan tombol batal. Selanjutnya yang button ini bawah ini adalah untuk tombol simpan. Ini untuk tombol submit atau simpan data. Itu yang ini adalah untuk style tombol bootstrap. Selanjutnya sampai sini ini itu untuk mengatur tampilan tombol simpan. Simpan data ini adalah tulisan tombol dan button adalah untuk menutup tombol. From ini adalah untuk menutup from. Div ini adalah untuk menutup seluruh bagian modal. Nah, selanjutnya adalah penjelasan di bagian ini. Yaitu untuk memanggil library supaya JavaScript lebih mudah digunakan, terutama Ajax. Itu yang ini adalah untuk membuka tag JavaScript. Ini untuk menjalankan semua kode setelah halaman selesai dimuat. Itu yang ini adalah untuk mengatur konfigurasi Ajax secara global. Ini untuk mengirim CSRF token Laravel untuk keamanan request Ajax. Ini adalah penutup Ajax setup. Ini adalah untuk membuat fungsi muat data tamu untuk memanggil dan menampilkan data tamu. Ini untuk memulai Ajax request. Ajax digunakan supaya data bisa diambil tanpa reload halaman. Ini adalah router Laravel yang dipanggil untuk mengambil data tamu. Sedangkan ini untuk menggunakan method get untuk mengambil data. Ini data yang diterima berbentuk JSON. Ini untuk fungsi yang dijalankan jika request berhasil. Let baris ini untuk membuat variabel kosong untuk menampung isi tabel. Ini untuk melakukan perulangan setiap data tamu. Selanjutnya yang ini untuk mengecek apakah jenis kelamin adalah perempuan. Ini adalah jika perempuan tampil budget warna pink, dan ini jika bukan perempuan tampil badge warna biru. Ini untuk menambahkan HTML ke variabel baris. Untuk membuat baris tabel berdasarkan ID tamu. Ini untuk menampilkan nomor urut data. Untuk menampilkan nama tamu, menampilkan alamat, menampilkan jenis kelamin, menampilkan nomor HP tamu. Ini untuk membuka kolom aksi. Itu yang ini adalah untuk membuat tombol sejajar menggunakan flagbox bootstrap. Sedangkan yang bawahnya ini untuk membuat tombol edit. Ini untuk membuat tombol hapus, dan div ini adalah untuk menutup div tombol.
itu TD untuk menutup kolom aksi, TR untuk menutup baris tabel. Ini untuk menutup template string HTML, ini untuk menutup perulangan edge. Setelah itu yang ini adalah untuk memasukkan semua isi variabel baris ke elemen HTML dengan ID tabel tamu. Penutup fungsi sukses, penutup ajak, penutup fungsi muat data. Selanjutnya, ini adalah untuk mengambil elemen dengan ID btn tambah tamu lalu memberi event click. Ini untuk mengosongkan isi form. Ini untuk mengosongkan input dengan ID tamu. ID ini untuk mengubah tulisan judul modal menjadi tambah tamu baru. Ini untuk mengubah teks tombol menjadi simpan data dan mengubah warna tombol. Ini untuk menampilkan modal pop-up. Untuk penutup fungsi klik. Itu yang ini untuk mengambil form dengan ID form tamu lalu memiliki efek submit. Ini untuk mencegah form reload halaman saat disubmit. Untuk mengambil nilai dari input tamu ID, ini untuk menentukan URL tujuan ajak. Terus ini untuk menentukan metode request. Ini untuk memulai ajak request. Ini untuk menggunakan URL yang sudah dibuat tadi. Ini untuk menggunakan metode yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu yang ini untuk mengambil semua isi form lalu mengubahnya menjadi format data yang siap dikirim. Ini untuk fungsi yang dijalankan jika data berhasil disimpan atau update. Ini untuk menutup modal pop-up setelah data berhasil disimpan. Muat data ini tujuan untuk refresh data tabel otomatis supaya data tabel langsung muncul tanpa reload halaman. Ini penutup fungsi sukses, penutup ajak, penutup event submit from. Itu yang ini dan untuk mendeteksi klik pada tombol dengan kelas btn edit. Yaitu ini untuk mengambil nilai data ID dari tombol yang diklik. Ajak ini untuk memulai ajak request. Ini untuk menentukan URL untuk mengambil data tamu. Tidak menggunakan metode karena hanya mengambil data. Ini fungsi yang dijalankan jika data berhasil diambil. Ini untuk penutup ajak dan ini penutup event click edit. Itu yang ini untuk mendeteksi klik pada tombol dengan kelas btn hapus. Ini untuk mengambil nilai data ID dari tombol yang diklik. Ajak memulai ajak request digunakan untuk menghapus data tanpa reload halaman. Untuk menentukan URL dan tujuan hapus data, ini menggunakan metode delete. Itu ini untuk fungsi yang dijalankan jika data berhasil dihapus. Ini untuk
menutup fungsi sukses, menutup ajak, menutup event klik tombol hapus. Ini untuk penutup, artinya semua kode JavaScript selesai. Ini untuk menutup tag JavaScript, sedangkan yang ini adalah untuk penutup session Blade Laravel. Nah, itu adalah kira-kira penjelasan codingan dari index.blade.php. Selanjutnya kita run dulu untuk melihat hasil outputannya. Kita buka di foldernya dulu. Kita klik kanan. Kita cari folder. Klik kanan, kita open in terminal. Kita ketik php artisan server. Kita enter. Nah, ini kan udah muncul linknya, kita salin. Setelah itu kita buka browser, kita tempelkan. Nah, ini adalah tampilan hasil outputannya. Nah, sekarang kita coba tambahkan tamunya. Nah, dia langsung munculkan tanpa reload ke halaman lainnya. Untuk kita masukkan nama. Itu kita simpan. Nah, dia langsung menyimpankan tanpa munyer-munyer dulu. Setelah itu coba kita edit. Nah, di editnya ini juga tanpa reload ke halaman. Kita coba edit namanya enggak jadi Ria. Kita update. Nah, dia langsung berubah kan, yang tadinya menjadi ya, setelah itu langsung menjadi Ria. Itu kita coba hapus. Nah, dia langsung menghapus tanpa adanya pertanyaan apakah data ini akan dihapus gitu. Nah, itu tandanya from JRUD data tamu ini menggunakan JavaScript, jQuery, dan ajak tanpa reload halaman. Ini berarti tandanya udah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi kelebihan dan kekurangan dari JavaScript, jQuery, dan ajak. Kelebihan JavaScript yaitu mudah dipelajari, tidak memerlukan gambar, didukung semua browser modern, banyak framework, Red, Vue, DLN. Selanjutnya kekurangan JavaScript yaitu kode dapat dilihat pengguna, risiko keamanan jika tidak diatur, perbedaan kecil antar browser. Selanjutnya kelebihan jQuery, kode lebih singkat, mudah dipahami, mendukung banyak browser, banyak plugin tersedia. Kekurangan jQuery membutuhkan library tambahan, mulai tergantikan JavaScript modern, kurang efisien untuk aplikasi besar. Selanjutnya kelebihan ajak, tidak perlu reload halaman, lebih efisien dan cepat, hemat bandwidth, user experience lebih baik. Kekurangan ajak membutuhkan koneksi internet stabil, debugging lebih sulit, risiko keamanan jika tidak diatur dengan baik. Nah, itu saja kira-kira penjelasan dan langkah-langkah membuat from JRUD menggunakan JavaScript, jQuery, dan ajak tanpa reload halaman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.